Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini, tepatnya di bulan Sya'ban, masih di pekan pertama Allah Subhanahu wa taala, pertemukan kita kembali dalam kajian rutin kita, yaitu tafsir Quranul Azim. Dan insyaallah ta'ala kita akan membahas surah Al-Asr ini. Salawat dan salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Surah Al-Asr yang berarti adalah masa, ya. Bisa berarti adalah waktu asar. Itu secara bahasa. Dan surat ini ya termasuk surah Makkiyah. Ada cerita yang menyertai surat ini. Namun sebelumnya insyaallah seperti biasa kita awali dengan baca ayatnya, terjemahan, baru kemudian nanti kita jelaskan hal yang berkait dengan surah Al-Asr. Baik, kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ada yang baca? Fadhal antum. Silakan baca. Fadhal. Ya, silakan. Rahim, ha ya, bukan ha ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Taib. Itu ikhfa ya, saya itu ikhfa. Disamarkan. Wa tawasaw bis sabr. Ya lumayan. Dilatih tiap hari insyaallah nanti lancar. Taib. Jazakumullah khair. Yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Suatu hari seorang Amr bin As saat itu masih belum masuk Islam, masih bersekutu, berteman akrab dengan Musailamah Al-Kadzab, salah seorang yang kemudian mengaku Nabi dan terbunuh di zaman pemerintahan sahabat mulia Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kedua orang ini sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat mulia Amr bin As pasca Islamnya, dia menceritakan dulu saat masih kafir, andai kata beliau mendapatkan kesempatan untuk membunuh Rasulullah SAW itu, dia akan lakukan itu, saking bencinya. Suatu hari dua sejoli ini bertemu. Sahabat mulia Amr bin As datang ke rumah Musailamah Al-Kadzab. Saat itu Musailamah berkata kepadanya, apa informasi terbaru yang kau dapat dari temanmu? Ini bahasa ledekan. Padahal mereka sangat memusuhi Rasulullah SAW, dianggap teman gitu ya. Lalu Amr bin As pada saat itu berkata, telah turun kepadanya suatu ungkapan, kalau kata Imam Ibnu Katsir, surat pendek gitu. Padahal pada saat itu mereka tidak kenal istilah surat ya. Saya sering terjemahkan dengan ungkapan pendek, namun syarat makna. Dia begitu kagum dengan surah Al-Asr dan makna yang terkandung di dalamnya. Lalu Musailamah Al-Kadzab pada saat itu penasaran, apa itu katanya? Arti yang membuat orang sekelas Amr bin As itu kagum dengan surat atau ungkapan pendek yang baru saja dibacakan oleh Rasulullah SAW yang pernah ia dengar. Karena Musailamah Al-Kadzab tahu bahwa Amr bin As ini manusia jenius. Bahkan mungkin lebih cerdas, jenius daripada Musailamah itu sendiri.
Dan dia termasuk satu dari 3 orang yang paling jenius di zaman itu, yaitu Amr bin As. Kalau dia kagum pada sesuatu, memang sesuatu itu istimewa gitu. Ketika Musailamah Al-Kadzdzab berkata kepadanya, apa itu katanya? Artinya yang membuat dia kagum itu. Lalu dia baca surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Spontan ya Musailamah Al-Kadzdzab, apakah ini dibuat-buat atau memang dia tidak kagum sama sekali dengan surat ini yang dikagumi oleh kawannya? Dia mengatakan, turun padaku, saya juga dapat wahyu, kira-kira seperti itu. Artinya kalau kamu kagum dengan ini, ya kan, yang turun kepadaku lebih dahsyat dari itu gitu. Dikira kekaguman seorang Amr bin As itu pada untaian kata yang digunakan dalam surat ini, bukan pada maknanya. Ya kan? Di mana di dalam surat ini semua ayatnya berakhiran dengan ra, wal 'asr innal insana lafi husr. Kemudian yang terakhir wa tawasaw bis sabr. Lalu kemudian Musailamah Al-Kadzdzab membaca wahyu versi dia yang turun pada dia, kira-kira seperti itu. Dia katakan, turun padaku wahyu. Apa itu kata Musailamah, kata Amr bin As? Dia katakan, ya wabar innama anta sa'iru kahafar wa nakar. Kalau tadi kan berakhiran rohnya 3 kan, wal 'asr innal insana lafi khusr, kemudian wa tawasaw bis sabr. Ini 3 yang membuat sahabat mulia Amr bin As kagum pada saat itu. Nah, surat yang dia buat rohnya 4 kan? Ya wabar innama anta sa'iruka hafr wa nakar, berarti 4. Ya kan? Lalu kemudian Musailamah ini berkata kepada Amr bin As, bagaimana menurut pendapatmu artinya tentang surat yang turun padaku? Saat itu Amr bin As berkata, wallahi, kata beliau, innaka la ta'lam annani a'lam annaka takdzib. Demi Allah, kata dia, sungguh kamu tahu kalau saya tahu kalau Anda sedang berdusta. Ini hebatnya seorang Amr bin As. Sungguh demi Allah, saya yakin kamu tahu kalau saya tahu Anda sedang berdusta. Ya kan? Anda sedang berdusta. Ya, dikira oleh Musailamah Al-Kadzdzab bahwa seorang Amr bin As dengan kejeniusannya itu kagum dengan surat Al-Asr ini karena berakhiran roh tadi itu. Ya kan? Lalu kemudian dibuat surat tandingan. Karena orang Arab itu suka kalau dengan kata-kata baru gitu ya. Syair, mereka bisa spontanitas mereka buat gitu. Makanya Al-Quran turun itu untuk menghancurkan kesombongan mereka dengan syair-syair yang mereka buat. Begitu turun Al-Quran mereka kaget. Ini bukan ucapan manusia sebagaimana dikatakan ayahnya Khalid bin Walid bin Mughirah. Karena kandungan yang ada pada bacaan atau ayat-ayat yang diturunkan Allah pada Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk surat Asr ini.
Ini sangat menyentuh hati seorang Amr bin As. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ini yang membuat beliau tidak bisa tidur, selalu menjadi pikiran beliau. Dan dia tidak mungkiri keistimewaannya. Walaupun saat itu dia sangat membenci, sangat memusuhi Rasulullah SAW serta dakwah yang dibawa oleh beliau. Ini tentang keistimewaan soal asar itu. Hatta orang kafir pun tergugah hatinya. Tentu bagi mereka yang paham tentang makna dan kandungan Al-Quran itu. Sampai sekarang berapa banyak orang hanya dengan satu surat, satu ayat, satu peristiwa yang diceritakan di Al-Quran, mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah pentingnya tadabbur Quran itu. Bukan hanya sekedar dibaca. Karena kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, mereka tidak beranjak dari 10 ayat sebelum hafal, sebelum tahu maknanya, sebelum mereka amalkan. Bahkan ada sahabat yang hafal sampai 8 tahun. Bukan tidak bisa cepat. Kalau di kita kan orang tua biasanya nitipin anaknya untuk hafal Quran, pengen cepat hafal. Bukan tidak baik gitu. Tapi terkadang cepat hafal, cepat hilang juga. Kalau prosesnya lama biasanya itu lengket. Dan kami pilih ya di pesantren kita itu untuk tidak nampas sebelum mereka mutkin. Karena lebih baik kemudian mereka pelan-pelan. Bahkan ada anak sekarang yang hafal 23 dia mutkin gitu. Ada juga yang sudah 30 juz, mutkinnya cuma 20. Memang cepat dia ngapal, tergoda dengan cepat menghafal itu. Jadi tadabbur itu penting. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah juga mengomentari surah Al-Asr. Ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina" dalam surah Al-Baqarah. Beliau mengutip pernyataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala terkait dengan keistimewaan surah Al-Asr. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata, "Lau tadabbara an-nas ma fi hadhihi surah lakafathum." Andai kata manusia mau merenungkan tentang kandungan yang ada dalam surat ini, kata beliau, niscaya cukup. Nanti kita akan jelaskan kandungannya apa aja. Ini sekelas Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata kita wajar, beliau orang Masya Allah luar biasa. Beliau faqih. Dan beliau sangat menonjol dari sisi pemahamannya terhadap nas, baik Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Karenanya Imam Ahmad pernah memuji beliau dari sisi ini. Sampai pernah beliau berkata, "Laula Syafi'i ma na'lam fiqhal hadis," kata beliau. Kalaulah bukan karena adanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, mungkin kita enggak tahu fikihnya hadis. Ini saking menonjolnya beliau dari sisi pemahaman terhadap nas-nas Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya fatwa-fatwa beliau yang dulu di saat zaman beliau itu belum ada dalilnya, nyaris ya kan sesuai dengan dalil ketika dicoba ditautsik oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala.
Ini luar biasa. Sampai ulama mengatakan Imam Syafi'i mestinya berterima kasih kepada Imam Al-Baihaqi. Nah, kemudian ada riwayat dari Imam Tabrani. Ada dua sahabat yang saling, mungkin mereka sangat akrab, teman karibnya gitu. Setiap kali bertemu mereka tidak mau berpisah kecuali setelah baca, salah seorang di antara mereka membaca surah Al-Asr. Baru kemudian yang mendengarkan itu ucapkan salam dan mereka berpisah. Ini tentang istimewanya surah Al-Asr. Mari kita urai ya dengan waktu yang ada tentang kandungan dari surah Al-Asr yang membuat seorang Amr bin As itu kagum. Padahal pada saat itu beliau masih dalam kesyirikan dan kekufuran serta dalam kebencian yang sangat terhadap agama Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk apa yang dipahami oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan juga sahabat begitu kagum dengan kandungan surah Al-Asr ini. Surat ini sangat pendek karena terdiri dari 3 ayat, walaupun lebih panjang ayatnya daripada surah Al-Kautsar. Namun syarat makna. Pertama, Allah bersumpah dengan waktu. Bagi Allah Subhanahu wa taala mau bersumpah dengan makhluknya apapun itu adalah boleh. Tetapi kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk Allah. Tapi kalau kita bersumpah wajib dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sumpah itu ada ta'zim, ada pengagungan. Makanya kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluk ciptaannya, dalam hal ini adalah masa yang panjang, atau sebagian penafsir mengatakan yaitu waktu asar. Jadi wal asr ini menunjukkan bahwa waktu ini sangatlah berharga. Apalagi kita tahu Allah Subhanahu wa taala ngasih kepada kita hidup di dunia dalam durasi yang sangat singkat, yaitu antara kelahiran dengan kematian yang umumnya hanya berkisar untuk umat Nabi Muhammad 60 sampai 70 tahun. Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70, aqalluhum may yajuzu dzalik." Usia umatku hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun dan jarang yang melampaui batas itu. Bahkan usia produktif untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa digunakan untuk beramal dikurangi 15 sebelum dewasa itu tidak dihitung. Katakanlah 15 tahun. Berarti kalau usia yang Allah tetapkan untuk kita 60 tahun dikurang 15 berapa? 45 tahun. Kalau 70 tahun dikurang 15 berarti 55 tahun. Masa yang singkat. Bahkan sekarang kita setiap hari kita bukan bertambah usia, realnya kita adalah berkurang. Ya, Pak, tidak? Karena Allah sudah tetapkan usia kita. Jadi setiap hari itu kita hidup mengurangi jatah hidup kita di dunia. Dan kita dituntut untuk memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin.
Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Kadang Allah bersumpah dengan malam, wal lail, wan nahar, bersumpah dengan siang. Kadang bersumpah dengan bagian waktu siang seperti wadduha, atau bagian dari siang sore, wal asr. Ini menunjukkan betapa pentingnya waktu itu. Bahkan nanti salah satu pertanyaan yang ditanyakan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang usia kita dimanfaatkan untuk apa? Bukan ditanya berapa umurmu, karena Allah tahu usia kita. Yang akan ditanyakan itu pemanfaatan dari usia itu. Dan Allah Subhanahu wa taala hukumi siapapun kita, apapun latar belakang kelas kita, kelas sosial kita, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau petani, mau apapun status kita atau profesi kita dalam hidup kita, Allah hukumi pertama kali apa? Dalam keadaan rugi. Innal insana lafi husr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ini huruf tauqid digunakan semuanya di sini untuk menegaskan tentang sesuatu. Dalam hal ini kerugian bagi semua manusia kecuali yang dikecualikan. Diawali dengan wawul qasam, kemudian inna, kemudian lam sebelum lafi. Ini artinya sesungguhnya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Siapapun kita. Siapapun kita, Allah hukumi dalam kerugian. Kecuali, siapa mereka yang tidak rugi? Yang pertama orang yang beriman. Tidak cukup hanya beriman. Dia orang yang beriman yang melakukan tuntutan dari keimanannya, yaitu beramal saleh. Jadi amal saleh itu adalah manifestasi dari keimanan kita. Karena iman itu terdiri dari keyakinan hati, diucapkan oleh lisan, dibenarkan oleh perbuatan. Seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan disebut kemudian dengan amal saleh atau ibadah, itu adalah wujud dari iman kita kepada Allah, iman kita kepada yaumil akhir. Ini berarti nilai kita, nilai seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak dilihat dari status sosial kita. Tidak dilihat dari kelas sosial kita. Tapi yang Allah lihat apa? Faktor keimanan dan ketakwaan. Makanya dalam surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada kita selama hidup ini, setelah kita beriman disuruh melakukan ketakwaan dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Seperti dalam surah Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang yang beriman, hai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa. Janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Kalau kita ingin untung, ingin menjadi orang yang sukses di sisi Allah Subhanahu wa taala, pastikan keimanan kita semakin meningkat.
Indikasinya adalah kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak melakukan amal saleh. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita untuk tidak mati dalam keadaan Islam? Ya kan? Kenapa? Karena kematian itu suatu hal yang misterius. Jangan nunggu beramal itu nunggu tua, nunggu pensiun. Nanti aja kalau udah usia 56 tahun atau 60 tahun. Baru beramal. Ya kalau nyampe 60 tahun, kalau tidak. Berapa banyak, apalagi yang 3 tahun terakhir ini, anak usia 12 tahun meninggal, 17 tahun meninggal. Termasuk 40, 50, 60. Sebab kematian itu misterius, apalagi di akhir zaman. Salah satu tanda kiamat sughra itu adalah mautul faja'ah, mati mendadak. Mati mendadak. Mungkin pernah saya kasih cerita, saya kenal orang ini, dia anggota DPR dulu. Setelah pulang dari Senayan, pulang ke rumahnya di Bekasi, ini cerita istrinya. Dia minta pijat. Dia masih main WA dengan kawan-kawan. Begitu kemudian dibalik, telentang, minta pijat telentang itu, sudah hilang nyawanya. Begitu istrinya ngasih tahu, bahwa dia meninggal, satu pun gak ada yang percaya. Termasuk yang baru dihubungi kan, barusan masa dia meninggal. Gak ada riwayat sakit, gak ada riwayat penyakit berat gitu. Beliau ini pernah sakit, iya. Kok bisa meninggal? Ya memang itulah takdirnya. Tetapi sebaliknya ada orang yang diharapkan kematiannya, tapi gak mati-mati. Iya kan? Ada cerita nyata. Saya ngisi di satu rumah sakit di Jakarta Barat, yang punya orang Muslim. Rumah sakit ini besar. Dia sedih karena pasiennya ceritanya kok gak banyak gitu. Saya bilang, kok Anda sedih ketika pasien kosong? Mestinya bahagia dong Anda. Itu artinya orang ini sehat. Ya kan? Ya mudah-mudahan tidak ada masalah di situ. Apa yang diceritakan Pak Ustadz? Sebelum saya mulai ceramah, Allah itu nggak adil ya. Kenapa Pak nggak adil? Kok Anda bilang kayak gitu? Ini mertua saya, udah 2 tahun sakit berat, tiap pekan ke ruang ICU 3 kali, sampai sekarang masih hidup. Sementara ponakan saya baru selesai koas. Saya berharap dia bergabung bersama saya di rumah sakit ini. Gak ada riwayat sakit berat. Pulang dari tempat main ke rumahnya, masuk kamar, istirahat, tidur untuk selamanya. Dia berharap mertua. Saya bilang ke beliau, Pak, inilah bukan tidak adil Allah, justru sangat adil dengan ini. Anda katakan anak ini soleh, baik, iya kan? Iya. Allah tidak menginginkan dia mati nanti dalam keadaan maksiat. Kita tahu Jakarta bagaimana rusaknya Jakarta ini, saya bilang gitu. Allah jaga dia. Lebih baik Allah menginginkan yang terbaik buat dia. Allah wafatkan segera. Sementara mertua Anda dipanjangkan usianya, mungkin istri Anda dan saudara-saudaranya itu belum melakukan bakti kepada kedua orang tuanya ini. Allah ingin jadikan beliau ini sebagai jalan ke surga bagi beliau. Sebab ada hadis Nabi, saya bilang, ketika Rasulullah pernah berdoa, mengamini doanya malaikat Jibril, raghiba anfu rajulin adraka walidayhi
Wala yudkhilahul jannah, celaka bagi seorang, kata Rasulullah, menemukan kedua orang tuanya lalu diabaikan tuh. Dulu ada artis yang dikunjungi oleh ayahnya ke rumahnya dari kampung, lalu dibilang ke teman, ini siapa? Kata temannya, ini pembantu saya dari kampung baru datang. Coba kalau antum posisi bapak gimana? Anak ngomong kayak gitu, sakit hati apa tidak? Sakit hati. Ya kan? Dan kata Rasulullah SAW, celaka bagi seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, lalu dia nggak peduli itu sama kedua orang tua ini, dia menjadi penghalang baginya untuk masuk surga. Qul amin ya Muhammad, kata malaikat Jibril. Katakan amin wahai Muhammad. Amin, kata Rasulullah. Yang berdoa malaikat Jibril, yang ngamin Nabi Muhammad, kira-kira dikabulkan nggak tuh doa? Pasti dikabulkan. Allah menginginkan mertua Anda ini jalan ke surga, bagi istri Anda mesti aja bahagia dong. Beliau terdiam. Ini artinya apa? Bahwa kematian itu suatu hal yang misterius. Ya kan? Dan manusia pasti mati. Bahkan dokter yang mengobati orang pun mati juga kan? Bahkan lebih banyak orang mati di rumah sakit dibanding yang mati di rumahnya. Ya apa tidak? Bukan berarti tidak boleh kita berobat. Jadi kematian itu suatu hal yang pasti. Makanya Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita, apapun situasinya yang kita hadapi, baik dalam kondisi normal apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, mestinya semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika diinformasikan kepada mereka ada isu yang kurang menyenangkan yang membuat orang pada umumnya takut, mereka tidak takut, justru bertambah keimanan mereka, dan mereka berkata, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan ini diberikan dalam surah Al-Imran ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ingatlah tatkala, ya kan, alladzina qala lahumun nas, yaitu orang-orang yang dikatakan kepada mereka, ya kan, bahwa musuh-musuh kalian telah bersatu padu sekarang ini dalam jumlah besar ingin menyerang kalian, takutilah mereka. Lalu kemudian membuat apa? Mereka tidak takut, tapi menambah keimanannya, menambah yakin bahwa Allah itu sebaik-baik pelindung mereka, dan mereka berkata, cukup bagi kami Allah sebaik-baik pelindung. Mereka nggak takut, justru semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka yakin apapun sebabnya mereka pastikan mati. Mau diperangi orang, tidak diperangi orang, meninggal. Dalam kenyataan, dalam realitas kehidupan kita sekarang, dalam kondisi normal emang nggak ada orang mati? Ada kan? Apalagi seperti yang di Ukraina sekarang, mungkin lebih banyak lagi peluang orang untuk mati. Jadi kita dituntut setiap saat dalam kehidupan kita itu untuk mengisi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan manifestasi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau kita tanyakan, sudahkah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita katakan iya, ya kan? Apakah keimanan kita itu tidak ternodai? Ada? Baik, fadhal ada. Jadi yang dikecualikan dari orang-orang yang rugi sepanjang masa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah mereka yang beriman dan beramal saleh. Kemudian yang kedua, watawasau bil haqq, yaitu saling menasihati dalam kebenaran. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yakni
menunaikan dan meninggalkan semua yang diharamkan. Itu yang dimaksud dengan al-haq. Dengan kata lain, ia mentaati perintah Allah dan menjauhi segenap larangannya. Dan kata tawasi itu artinya saling menasihati, saling berwasiat. Makna saling itu, ya ada kalanya kita menasihati orang, ada kalanya kita menerima nasihat dari orang lain. Nah, ciri orang yang beruntung, mudah menasihati dan tidak sulit menerima nasihat dari orang lain. Nah, kalau kita sampai saat ini masih sulit menerima kebenaran, sering menolak orang menyampaikan kebenaran kepada kita atau mengingkari kemungkaran kita, pastikan sampai detik ini kita masih masuk dalam golongan orang yang rugi. Sebab Allah katakan tawasi bil haq itu menasihati dalam kebenaran, ya kan? Artinya kita saling menasihati. Ya, kita mudah menasihati, tidak sulit menerima nasihat dari orang lain. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, makhluk atau masyarakat binaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi terbaik. Walaupun demikian mereka saling apa? Saling minta nasihat satu sama lain. Bahkan sahabat mulia Umar ketika melihat anak kecil yang belum balik, dia selalu minta kebaikan, minta doakan kebaikan. Padahal kita tahu sahabat mulia Umar ada termasuk orang yang dijamin masuk surga. Ketika mendapatkan anak kecil yang belum balik, dia berkata kepadanya, "Ya bunayya innaka lam tadhnub ba'du Allah li." Wahai anakku, kata beliau, sungguh engkau adalah belum berdosa. Tolong doakan kebaikan kepada Allah untukku. Agar apa? Agar kemudian ya beliau tetap dalam kebaikan. Walaupun dia tetap berusaha semaksimal mungkin. Ya sebagai manusia, ya tidak luput dari kesalahan. Maka Islam mensyariatkan kepada kita, di samping amar ma'ruf adalah ingkarul mungkar. Makanya kalau ada orang yang menasihati kita, jangan marah, mestinya berterima kasih. Mestinya berterima kasih. Kemudian yang berikutnya, watawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Yang dimaksud, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaitu tabah dalam menghadapi musibah dan malapetaka serta gangguan yang menyakitkan dari orang-orang yang ia perintah melakukan kebajikan dan ia larang melakukan kemungkaran. Jadi sabar dalam saling menasihati dalam kesabaran. Ya, karena susah senang itu sudah bagian dari hidup kita. Ada kalanya seperti tadi, dia merasa menjadi beban ketika mendapatkan mertua, ya kan? Yang dalam tanda kutip kata dia membebani dia. Tapi nggak kunjung Allah cabut tuh nyawa. Mestinya kan dia bersabar itu. Allah menginginkan kepada keluarga ini pahala besar andai kata mereka bersabar. Dan tidak ada pahala yang lebih besar daripada pahala sabar. Ada ayat dalam surah Az-Zumar, seingat saya di penggalan ayat 10 dari surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab."
Hanya orang yang sabarlah yang akan dipenuhi pahalanya itu tanpa batas. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah ujian hidup kepada kita, baik dari kerjaan atau kena PHK atau ujian dari istri, dari anak, dari orang tua, dari teman, dari siapapun, dari lingkungan atau penyakit, kita harus bersabar. Kita harus bersabar. Dan kita harus meyakini bahwa ini adalah ujian keimanan bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita naik kelas. Jangan suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya yang suudzon itu kada udah merasa soleh, udah merasa beriman, perasaan saya udah iman saya bagus, saya amal sholat tiap hari, ke masjid rajin, sedekah rajin, ini kenapa musibah turun menimpa saya? Kalau kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah turunkan ujian kepada kita berupa musibah, apapun bentuk musibah itu artinya ujian keimanan. Tapi kalau seorang dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan musibah kepadanya, itu namanya apa? Sanksi atau iqab, azab di dunia. Teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mau taubat atau tidak itu. Ini bedanya antara ujian dengan azab. Tergantung pada kondisi orang yang menerima musibah itu. Kalau yang menerima musibah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan ujian itu adalah keimanan supaya naik kelas. Kalau kemudian dalam kemaksiatan, pastikan itu adalah azab. Dan bagi orang dan bagi kita yang mendapatkan ujian di saat kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kebaikan yang kita dapatkan. Pertama, pahala besar tadi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan itu sebagai penghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga saya riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah pernah mengatakan, innallaha idza arada bi 'abdihi khairan ajjala lahu al-uqubata bid-dunya. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang hambanya itu, artinya menginginkan kebaikan pada kita, Allah segerakan kasih sanksi kepada kita di dunia atas maksiat yang dilakukan oleh kita. Ya kan? Agar kemudian nanti di akhirat udah selesai, enggak ada lagi yang harus dipertanggungjawabkan. Sebaliknya kata Rasulullah SAW, wa idza arada bihi syarr, kalau Allah menginginkan keburukan pada hambanya ini, amsaka anhu bidzambihi hatta yuwaffiyahu yaumal qiyamah. Allah tangguhkan tuh. Di tengah maksiat dia, Allah kasih jabatan, Allah kasih harta, Allah kasih berbagai macam dunia yang ia inginkan. Ya kan? Sampai sulit miskin lah istilah sekarang itu. Tapi ingat, itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan nanti imbalannya itu di akhirat semuanya. Dan orang semacam ini paling berat hisabnya. Dan kata Rasulullah, man husib halak. Barang siapa yang kalau kita didetailkan hisabnya, itu halak, dia akan celaka, akan binasa. Kalau tidak kekal di neraka, paling tidak mampir. Mau berapa lama mampir di neraka. Oleh karenanya, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita di sisa usia kita, ya kan, kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang dikecualikan dari orang-orang yang rugi. Dengan meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbaiki keimanan kita, ya kan, menyempurnakan tuntutan atau manifestasi dari keimanan, yaitu dengan beramal saleh. Dan kemudian peduli dengan orang sekitar kita. Kalau ada ikhwan kita yang melakukan kemungkaran, ayo, ya kan, cegah. Sebab kemungkaran itu kalau mayoritas nanti akan
musibah akan melanda semuanya, termasuk yang baik kena imbasnya. Kalau ada yang tertimpa musibah, ya kan, disuruh bersabar. Dan kita kasih tahu keistimewaan yang ada padanya, walaupun berat. Ya sebagaimana dikatakan ketika Nabiullah Ayub alaihissalam 18 tahun, walaupun ada perdebatan terkait dengan ini, 18 tahun beliau diuji dengan bermacam penyakit. Beliau bersabar dan pada akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya dia tidak mau berdoa. Kenapa? Karena dia mendapatkan nikmat luar biasa, 70 tahun sehat. Masa 18 tahun udah enggak kuat. Dia bersabar. Dan dia dapat pahala dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala sembuhkan segala macam penyakit itu. Ingat dengan janji Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra. Allah tidak berjanji kemudahan kepada kita untuk selamanya dan tidak berjanji kesulitan, tetapi bersama kesulitan ada kemudahan. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ada kajian tentang ini sehingga saya sudah kita 8 tahun yang lalu, bisa dilihat di YouTube-nya. Ini bahasan bisa dibahas kurang lebih 3 jam. Bagus. Tetapi waktunya pendek. Tapi insyaallah cukup, mudah-mudahan pesannya tersampaikan. Wallahu taala alam, sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.